Halo teman-teman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini di dalam video ini saya kepingin menjawab ya komentar dari Malaysia. Pakcik, meskipun proton itu sederhana, tapi kami mampu membuat mobil sendiri. Indonesia bisa nggak bikin mobil sendiri? Nah ini menarik sekali ya. Menarik sekali untuk kita jawab. Sekarang begini ya, coba tarik nafas panjang-panjang supaya bisa berpikir. Biar agak cerdas sedikit orang Malaysia ya. Ini tak ajari. Di Indonesia kita punya namanya PT PAL. PT PAL ini memproduksi kapal selam. Dari kapal selam yang besar sampai yang kecil, berbagai varian. Dari yang bisa nyelam di laut dangkal sampai yang bisa nyelam di laut dalam. Lalu PT PAL juga memproduksi kapal-kapal penumpang. Nah, kemudian ada lagi PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia ini apa yang dibuat? Pesawat angkut militer. PT DI juga membuat pesawat penerbangan sipil. Selain itu, kita juga membuat pesawat tempur. Bayangin aja pesawat tempur kita bikin. Kemudian ada drone. Nah, yang ketiga, kita punya PT Pindad. Apa yang dibikin sama PT Pindad ini? Peralatan tempur. Kita bisa bikin tank yang bisa dioperasikan di segala medan. Malaysia mesen sama kita Indonesia. Apa sih yang kita nggak bisa buat? Kita juga membuat mobil-mobil komando untuk keperluan militer. Kita juga memproduksi senjata sama peluru. 1 tahun bisa memproduksi 400 juta butir peluru. Gila Indonesia ya. Kemudian ada PT Inka. Nah, emang sekarang kereta cepat kita datangkan dari Cina. Sudah dipasang dan sudah dioperasikan oleh Pak Jokowi, kecepatannya 350 km per jam. Di mana Jakarta Bandung cuma 40 menit. Untuk proyek selanjutnya, Pak Jokowi sudah merencanakan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jakarta-Surabaya ini kurang lebih 800 kilo lah. Dengan kecepatan 350 km per jam, cuma 3 jam. Yang tadinya kita harus tempuh melalui tol 8 jam. Coba kamu pikir-pikir dalam-dalam ya. Apa yang kita nggak bisa bikin? Nah, kalau cuma sekedar mobil proton, orang Indonesia nggak perlu mikir. Cuman bilang, jadi proton. Nggak perlu dipikir proton mah. Malaysia bisa bikin apa coba? Sudah negara rasis, agama hanya dijadiin pamer-pamer, TKI kita disiksa, kebanyakan biadabnya ada Malaysia mah. Indonesia mau dilawan. Pikir aja dengan kepalamu sendiri. Kapal selam kita bisa bikin, pesawat tempur kita bisa produksi, persenjataan kita produksi, kereta api kita bikin. Masa mobil proton? Ya Allah, ya Rasul. Nggak masuk akal ya, Malaysia ya. Ini ya karena negara kita ini emang diberkahi negara kita ini. Coba ya, kalau dari paras, dari wajah. Indonesia ini dikaruniai wajahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu gantengnya minta ampun. Kulitnya putih, bersih, posturnya tinggi. Emak-emak yang sedang ngupas bawang, nggak terasa. Tangannya teriris. Kemudian wanita kita, perempuan kita. Ada yang pernah ingat Ratu Balkis nggak sih?
Ratu Balkis itu yang singgasananya sama Nabi Sulaiman dikirim hanya dalam hitungan detik dengan perantara angin. Ratu Balkis itu orangnya cantik, kulitnya mulus, molek orangnya, lembut kata-katanya. Nah, seperti itulah wanita kita, wanita Indonesia. Omongannya lembut, baik hati. Makanya untuk menemukan wanita cantik di Indonesia sangat mudah. Dari Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Riau, Padang, Lampung, terus lagi ke Pulau Jawa, di Banten, di Bandung lagi. Hampir nggak ada orang jelek di Bandung. Itu dia punya kulit, saking halusnya. Orang Bandung itu. Lalat nemplok, kepleset. Belum lagi Jawa Tengah. Dari Semarang, itu kalau kita lewat jalur selatan itu sampai ke Seragen. Lewat jalur Gemolong. Itu asal kita tengok kiri, tengok kanan. Orang cantik kok isinya. Sulawesi. Nah, Sulawesi Selatan. Sekarang namanya Makassar. Makassar, Parepare, Sidrap. Itu gudangnya orang cantik. Terus ke atas lagi, Manado. Kemudian di Jawa Timur. Jawa Timur itu Surabaya, kota pahlawan kita, Malang, Probolinggo, sampai Banyuwangi sana. Itu gudangnya wanita-wanita cantik. Kulitnya mulus. Karena apa? Perawatan tradisional. Perawatan tradisional nenek moyang kita. Nah, kemudian bagaimana dengan wajah Malaysia? Ya maaf ini aja ya, jujur aja saya ngomong ya. Wajah Malaysia itu kayak anjing. Bapak. Nah, begitulah ya. Kemudian di Bali. Siapa nggak kenal Bali? Orang Bali itu begitu lembut ya. Toleransinya tinggi. Dan berani orangnya. Orang Islam di Bali sangat dilindungi orang Bali. Saya pernah Jumatan kok di sana. Yang jaga itu pecalang, yang jaga keamanan. Ada orang berani mengganggu ibadah orang Islam di Bali, habis sama orang Bali. Nah, itulah kita di Indonesia tidak pernah ada masalah dengan agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu di Indonesia itu bersaudara semua. Agama Buddha. Tidak seperti di Malaysia. Malaysia tuh rasis. Bilang Islam digede-gedein, tapi makan pajak judi, pajak kasino, makan pajak pelacuran. Bagaimana nggak sejahtera rakyatnya? Orang duit begitu kuat. Kalau kita bilang duit lendir. Oke, sekarang kita putar ini ya, video tentang penggunaan bahasa Indonesia oleh orang seluruh dunia. Ya sudah, Ibu Esther. Terima kasih untuk sarannya. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu, aku gak ada uang. Ini aja tinggal 5.000. Mau makan apa kita hari ini? Lah, uang dolar kamu emang udah habis? Bukannya masih banyak ya? Kamu itu, uangku habis gara-gara kamu. Loh, jadi kemarin kamu pakai bawang sama terus ini. Nanti merahnya di aku belakang. Ayo makan donat yang lucu. Peace man. Ayo makan. Iya guys, hari ini hari yang gratis karena kita punya Pogo Pass. Itu like apa? Bundle deal. Sini di Eropa yang sangat super informal. Misalkan di kantor saya boleh pakai sepatu biasa kayak Nike, Adidas atau sepatu like sneakers, dan saya bisa itu pakai jeans, nggak ada masalah. Sini ya, pied cabaret dan
Nah, terus kalau jawab bahasa Indonesia biasanya baik-baik saja kan? Ya, baik Nah, saja. baik-baik saja itu apik-apik wae. Ape, why? Tahun. Pie kabare, ape. Nama saya Tivana. Saya dari Tiongkok, Cina ya. Dari kita melihat Radon, wah sangat bagus. Saya sangat suka budaya dan bahasa Indonesia di sini. Ya, bagus sekali. Ya. Papa, kamu tahu bahasa Indonesia? Kontol. Jadi dari dulu saya suka belajar bahasa. Jadi kalau ada bahasa baru saya pengen belajar. Jadi saya suka research. Nah tapi kan kebetulan saya bukan lahir sih. Saya tinggal di Indonesia. Jadi saya mikirnya, oh kalau saya tinggal di Indonesia saya kayaknya harus fokus ke bahasa Indonesia. Jadi saya mulai belajar, mulai nanya-nanya kalau nggak tahu gitu-gitu dan ujungnya bisa. Saya makan nasi goreng. Itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga. I eat nasi goreng ya. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dua-duanya pakai cuma alfabet. Oke. Hari ini Haruka datang ke channel aku, Mas Korea itu buat apa? Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Diajak. Oh, aku yang ngajak ya, ya. Manajemennya izinin. Iya. Biasanya katanya ribet katanya. Iya sih, tapi sekarang gampang sih. Sekarang gampang. Karena aku Udah bukan JKT48. Ya, karena Haruka ya gitulah. Oh, jadi udah mantan JKT48. Jadi karena adalah bagian penting dari kebanyakan orang muda. Tapi aturan pacaran mungkin berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dan apa yang normal di satu tempat mungkin aneh dan tidak dapat diterima di tempat lain. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana. Selamat siang. Jadi bahasa kita ini sudah sangat-sangat mendunia. Di seluruh dunia dipelajari di 49 negara. Nanti tahun 2045 bahasa kita menjadi bahasa ke-7 PBB, bahasa resmi. Nah, makanya banggalah menjadi bangsa Indonesia. Anak-anak Indonesia yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Satu lagi nih, saya mau pesan sama para pekerja Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Kalian yang sabar, yang kuat, jangan terpengaruh dengan omongan-omongan Malaysiawi. Bukan kalian kepingin ke sana, enggak. Kalian dikirim oleh negara atas permintaan Malaysia. Bukan kalian yang ngemis-ngemis bekerja di sana, enggak, salah. Salah sama sekali. Tapi negaralah yang mengirim kalian. Kenapa gajian gede di sana? Karena jauh dari anak istri. Pak Jokowi nggak mau dong ngelepas warga negaranya untuk bekerja di luar negeri, terus gajinya kecil. Apalagi sampai dengan risiko disiksa oleh datuk-datuk di sana. Nggak mau. Nah, makanya untuk sementara ini, para pekerja kita di Malaysia, sabar dulu. Depannya nanti, negara kita akan menyediakan banyak sekali pekerjaan. Jadi kalian nggak perlu lagi ke Malaysia lah. Negara biadab. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga ini membawa pengertian yang bagus untuk kita terima semua. Hidup kamu di Indonesia, hidup. Tapi yang sudah telanjur ke Malaysia, selesaikan dulu kontraknya ya. Habis itu pulanglah. Oke, demikian dulu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.